Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan pernah bosan, terus membaca untuk meningkatkan literasi dan budaya membaca di Indonesia. Karena di Indonesia tingkat literasi atau membaca tulisnya itu sangat rendah. Di antara literasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita, apalagi di negara di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Indonesia itu paling rendah. Makanya kita gerakan literasi untuk mengikuti program pemerintah agar gerakan literasi kita itu meningkat sehingga kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Literasi bukan hanya membaca buku, tapi kita bisa juga membaca digital atau literasi digital. Bisa juga membaca elektronik. Banyak sekali cara untuk meningkatkan literasi. Gimana nih? Ada yang sudah mencoba membuat surat lamaran pekerjaan ataukah sudah ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dengan mengikuti video-video pembelajaran yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu masih dalam materi surat lamaran pekerjaan ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu menjadi bagian lampiran yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu bagaimana surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup yang harus kalian buat agar kalian itu dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang akan menerima pekerjaan atau menerima orang-orang yang akan bekerja. Apakah harus ditulis tangan? Apakah boleh kita membuatnya melalui aplikasi atau membuatnya mulai dari desain dengan menggunakan desain? Nah, kita akan bahas lebih lanjut dalam pembahasan video kali ini yaitu membuat daftar riwayat hidup yang menarik, bagus, dan otomatis dapat dilirik oleh perusahaan-perusahaan sehingga kalian bisa membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan kriteria. Daftar riwayat hidup itu harus memiliki 5 ketentuan atau 5 kriteria yang harus ada dalam pembuatan daftar riwayat hidup. Yang pertama, data diri kalian. Itu sudah pasti data diri kalian itu harus ada dalam daftar riwayat hidup. Kemudian selain data diri, kita ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan apakah boleh dicantumkan mulai dari TK, SD, SMP, SMK atau bahkan perguruan tinggi? Tidak selalu riwayat pendidikan itu mulai dari tingkatan terendah atau tingkatan sekolah kanak-kanak atau sekolah dasar. Tidak, itu sesuatu yang sangat keliru. Tapi riwayat pendidikan itu bisa kalian tuliskan mulai dari jenjang SMP, SMK atau yang sudah lulus kuliah itu dari 2 jenjang saja, jenjang SMA dan atau SMK atau perguruan tingginya. Itu yang harus ada dalam riwayat pendidikan dalam daftar riwayat hidup. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam daftar riwayat hidup yaitu pengalaman bekerja. Lalu bagaimana kalau kalian belum berpengalaman nih dalam hal bekerja? Apakah kalian harus memaksakan untuk mencantumkan pengalaman bekerja ini? Nah, pengalaman bekerja ini opsional sesuai dengan kondisi kalian atau pilihan sesuai dengan keadaan kalian sendiri. Kalau kalian nih fresh graduate atau baru lulus itu otomatis kan belum mempunyai pengalaman bekerja, kecuali kalau kalian cantumkan itu pengalaman bekerja ketika kalian PKL-an di tingkatan SMK. Itu boleh dicantumkan atau tidak? Itu boleh dicantumkan sebagai kalian referensi untuk pengalaman bekerja, berarti boleh dicantumkan. Lalu kalau tingkatan SMA itu bagaimana? Sedangkan tidak ada tingkatan SMA itu praktik kerja lapangan, itu tidak harus dicantumkan. Berarti kriteria yang ketiga, pengalaman bekerja itu disesuaikan dengan kondisi keadaan kalian. Kemudian yang keempat yaitu ada keterangan lain. Keterangan lain berarti kemampuan
lain yang kalian miliki. Kemampuan apa yang kalian miliki nih? Kalian mahir di bidang apa, itu dicantumkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat minat atau menarik bagi si perusahaan. Selain kalian dari nilai juga yang kalian sertakan, otomatis keterangan lainnya, keterampilan. Saya terampil nih dalam bongkar pasang, saya terampil dalam Microsoft Office, atau saya terampil dalam hal desain. Itu boleh kalian cantumkan semuanya. Tujuannya berarti untuk meningkatkan diri kalian, menunjukkan kepercayaan diri kalian terhadap keterampilannya, yaitu kriteria yang kelima, ada organisasi yang pernah kalian ikuti di sekolah maupun di masyarakat. Ini makanya ketika kalian di sekolah itu mengikuti ekstrakurikuler, itu tujuannya untuk apa? Ternyata dicantumkan loh dalam daftar riwayat hidup itu organisasi yang pernah kalian ikuti, misalnya dalam pramuka dari kelas 1 sampai kelas 3 aktif dalam kegiatan pramuka, atau OSIS. Nah, ini menunjukkan kelebihan kalian. Selain dari bidang pengetahuan, non eksaknya juga itu dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian sudah mengikuti kegiatan atau organisasi di masyarakat, atau misalnya ikatan pemuda di masyarakat. Nah, itu kalian cantumkan saja dalam daftar riwayat hidup. Kemudian referensi itu kriteria yang terakhir, kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dari mana, dari siapa, itu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Nah, demikianlah kriteria yang ada dalam daftar riwayat hidup. Lalu apakah daftar riwayat hidup seperti tadi pertanyaan di awal, apakah boleh ditulis tangan, diketik, atau seperti apa kan dalam membuat daftar riwayat hidup? Nah, dalam membuat daftar riwayat hidup kalian boleh diketik, boleh menggunakan jasa desain, atau boleh juga menggunakan aplikasi. Nah, buat semenarik mungkin dengan daftar riwayat hidup. Jangan daftar riwayat hidupnya yang gitu-gitu aja. Masih ada daftar riwayat hidup yang menarik. Kalau ada yang menarik, kenapa yang gitu-gitu aja? Nah, itu mungkin pembahasan dalam video kali ini. Silahkan kalian subscribe, bisa ikuti video-video pembelajaran yang lain dalam channel YouTube SMK Komputer Mabes Sahangan. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.